Oke, di video 2 ini saya akan melanjutkan yang kemarin ya. Ya, maksudnya bukan kemarin ya, tapi di video yang satu tadi. Oke, di sini kita akan membuat sebuah aplikasi sangat-sangat sederhana. Yang penting penyerapan create, read, update dan delete-nya CRUD pada Visual Basic yang grafisnya ya, graphical user interface ataupun GUI-nya. Oke. Di sini nanti kita akan membuat sebuah fitur CRUD untuk aplikasi sederhana KRS. Sekarang saya desain dulu, saya percepat dulu videonya. Karena di sini sebenarnya yang penting itu mungkin bukan desainnya, tapi penerapan logika programnya. Bagaimana cara mengambil mencari data di database, bagaimana cara mengambil, bagaimana cara menampilkan dari database nanti terakhir pada kolom data grid view-nya. Oke. Sekarang kita import dulu sistem data ODBC karena karena sebanyak yang saya baca itu ada OLEDB, ada ODBC, kemudian ada apa lagi namanya, saya juga lupa. Ini adalah modul untuk mendeklarasikan variabel-variabel semacam fungsi bawaan dari VBNet kalau nggak salah ya. Call untuk ODBC connection untuk mengkoneksikan ke database kita nanti. Saya menggunakan MySQL. Di sini kita tengok dulu nama database-nya kalau nggak salah TI2B ya. Jadi di sini kita buat TI2B server localhost. Kita tidak menggunakan password. Ini saya tidak paham kode-kode new ODBC connection itu, tapi selama saya menggunakan database biasanya itu wajib disertakan, makanya saya buat ya walaupun saya tidak paham. Oke. Kita lanjutkan. Menginput secara manual karena di di soal yang dikasih Bapak Yufi, dosen pemrograman visual ya, itu untuk tabel mahasiswa dan mata kuliah itu diinput secara manual, baru nanti tabel KRS itu diinput sesuai dengan formulir yang ada pada aplikasinya nanti ya. Jadi sekarang saya bikin dulu beberapa data ya, dua data mahasiswa dengan NIM yang berbeda. Oke, nama Sugeng, alamat Pekanbaru 1955-2011 itu adalah ciri khas untuk angkatan Teknik Informatika Unila Riau angkatan 2019 ya. Oke, TI01 ini untuk nama-nama mata kuliah beserta kode mata kuliahnya, SKS-nya sekaligus. Saya bikin pemrograman visual dan basis data. Oke. Di sini kita lihat dulu ya, nama textbox-nya untuk nanti dilogikakan dalam program button cari NIM. Ketika button cari NIM diklik, nanti pada aplikasi jadinya, disinilah sesuatu akan kita perintahkan ya. Kita panggil dulu koneksi karena di atas tadi kita sudah membuat subkoneksi ya, semacam fungsi mungkin ya. Oke, ini adalah string untuk memilih data yang ada pada database ya. Pilih semua dari tabel mahasiswa yang ada pada database MySQL kita, phpMyAdmin, di mana nomor NIM ya, di mana nomor NIM sesuai yang diketik pada text box cari NIM yang tadi. Oke, artinya apapun apapun NIM angka yang diketikkan oleh pengguna nanti pada kolom itu ya, kolom text box untuk NIM, ketika diklik cari NIM, maka diperintahkan untuk mencari data di database sesuai dengan NIM yang diinput ya. Kira-kira begitu logika programnya. Sama seperti tadi, CMD new ODBC connection ini saya juga tidak ODBC comment ya untuk perintahnya. Saya juga tidak paham apa fungsinya. Yang pasti ya saya bikin saja ya, karena aturan mungkin seperti itu. RD ini mungkin data readernya, karena seperti itu yang saya baca di Google. Oke, jika data dengan NIM yang diinput itu ada, maka lakukan tampilkan di text box nama ini bawah
ya, pada text box nama tampilkan nama mahasiswa sesuai dengan NIM yang diinput. Oke, untuk else-nya, untuk penafiannya, jika tidak ada NIM yang sesuai dengan ada yang di database, maka tampilkan message box, maaf tidak ada mahasiswa dengan NIM yang Anda input. Kita save, coba kita jalankan dulu programnya. Apakah sudah berhasil? Nah, ini kalau nggak salah, saya lupa juga sekarang ya, mana yang salah. Oke, SQL-nya ternyata ya, string SQL itu ya, SQL variabelnya belum kita deklarasikan di nggak salah itu permasalahan pada saat itu ya. Cukup lama juga. Cukup lama juga saya untuk mencari permasalahannya. Terlihat sekali cupu calon programmer cupu masa depan. Ternyata selama itu saya juga belum sadar di mana kesalahannya. Ayo Rido, di atas belum kamu deklarasikan SQL-nya sebagai string. Nah, baru saya sadar. Kita deklarasikan public SQL astring ya. Pada modul 1. Ini kalau nggak salah sampai ini kalau salah ini kalau nggak salah ya. 3 kali error kalau nggak salah ya. Oke, 95. Oh, tidak error ya. Berarti yang logika nomor 2 nanti pada data mata kuliah nanti kalau nggak salah 3 sampai 4 kali error baru berhasil. Oke, untuk data mahasiswa sudah kita cari di database dan berhasil untuk ditampilkan ke dalam text box nama. Artinya pada data mata kuliah yang akan kita bikin selanjutnya ini yang sedang didesain itu logikanya lebih kurang sama. Ketik kode mata kuliah, tampilkan nama mata kuliah, jenis mata kuliah, dan berapa jumlah SKS mata kuliah dengan kode yang diinput oleh pengguna pada text box kode mata kuliah ya. Oke, kita desain dulu. Nah, nanti ketika semuanya sudah selesai, baru saya desain ya, supaya lebih menarik tampilan aplikasinya. Sekarang datar saja, karena itu yang bukan itu yang paling penting dalam pembuatan UAS ini sepertinya ya. Oke, ketika button tombol cari kode makul diklik, maka di sini kita perintahkan seperti yang ketika kita mencari NIM di database tadi, ya, logikanya sama saja. Kita cuma mengganti tabel dari mahasiswa ke mata kuliah, kemudian where itu kita ganti dengan where notab, kalau nggak salah notab itulah untuk kode mata kuliahnya. Kemudian txt input nim.text itu kita ganti juga txt output kode mata kuliah, kalau nggak salah nama text box-nya. Namun di sini kalau nggak salah itu sampai 3 atau 4 kali saya jalankan program tapi belum juga berhasil. Kita lihat saja ya.
Error pertama misalnya adalah NIM ya. Karena NIM pada mata kuliah itu tidak ada ya. Yang ada tabel mata kuliah hanya nomor tabel untuk kode mata kuliah, nama tab untuk nama mata kuliah, jenis dan SKS, tidak ada NIM ya. Permasalahan pertama itu sudah teratasi ya. Nah, ini nama textbooknya apa ya? Nama textbooknya adalah TXT kode makul kalau nggak salah. Atau TXT kode mata kuliah. Oh, kode makul ya. Oke, sepertinya untuk tab pertama sudah selesai. Baru kalau kita hitung itu satu untuk data mata kuliah ini satu kali error. TI 001 cara mata kuliah tidak tampil juga ya. Karena di situ tidak ada kolom nama ya, di tabel mata kuliah tidak ada nama. Yang ada cuma nama NM tab, jenis dan SKS ya. Jadi kita harus situ diubah NM tab. Sudah 2 kali error ya. Nah, seperti terlihat pada nama di atas yaitu pemrograman visual ya, salah logika. Seharusnya yang diubah, yang dibikinkan kode mata kuliah itu adalah pada textbook nama mata kuliah ya. Namun di situ saya buat pada textbook nama mahasiswa. Salah logika. Itu ajar ya, karena tadi saya cuma menyalin dari atas. Makanya banyak salah seperti ini. Ujian. Oke, sudah berhasil programnya berjalan dengan bagus seperti yang kita harapkan. Setelah ini setelah ini kita akan membuat, kalau sesuai seperti yang saya lihat di soal itu adalah untuk tahun ajaran dan semester. Ya, jadi untuk tahun ajaran dan semester itu dua-duanya diinput. Nah, nanti langsung kita tombol tambah ataupun insert ya, agar kita untuk tabel KRS pada database TI2B itu yang diinput adalah tahun ajar sesuai yang kita input, semester, nomor NIM siapa mahasiswanya, nomor tabel ataupun kode mata kuliah, kemudian berapa SKS mata kuliah tersebut, yaitu pada tabel KRS. Nanti baru kita panggil di data grid view-nya. Maaf kalau kualitas audionya jelek ya, karena di sini karena kebetulan saya tinggal di pasar, jadi sangat ramai sini, sering terganggu untuk audionya. Oke, ketika tombol tambah ya itu diklik, kita coba untuk menjalankan sebuah perintah ya, string perintah, yaitu untuk insert into ya. Insert into ini adalah SQL syntax untuk menambahkan beberapa nilai ataupun data ke dalam sebuah tabel dalam sebuah database ya. Kita lihat dulu di database kita apa saja urutan kolom dalam tabelnya, yaitu notab, nmtab, jenis, SKS ya.
Jadi harus kita sesuaikan urutannya. Kalau nggak salah bisa ya, tidak berurutan, tapi ada teknik lainnya selain itu kalau nggak salah. Karena dulu saya juga pernah mencoba untuk pemrograman PHP website. Oke. Dengan nilai kode mata kuliah kita input nanti untuk di database, untuk tabel KRS di database TI2B. Nah, yang terakhir nanti adalah kita menampilkan data yang ada pada 3 buah tabel tersebut untuk ditampilkan di data grid view. Nanti kita akan gunakan penggabungan ketiga tabel dalam database kita tadi menggunakan inner join. Sengaja tidak saya potong videonya walaupun lama, karena untuk melihat bagaimana pemecahan masalah, bagaimana penulisan kode satu persatu. Ya, mungkin sedikit agak menjengkelkan karena banyak yang salah. Di situ terlihat kesalahan saya, kalau nggak salah itu adalah tanda petik yang berlebih ya. Kalau nggak salah. Ayo coba hapus petiknya satu. Save. Oke, tidak ada error di list errornya. Nah, di sini nanti ketika saya jalankan programnya itu masih error. Kalau nggak salah masih error. Karena ada sebuah perintah ataupun semacam sebaris kode itu tidak saya buat. Jadi tidak ada data yang dieksekusi untuk dimasukkan ke dalam tabel KRS pada database TI2B. Di sini saya lupa untuk membuat sebuah perintah eksekusi. Ini tidak akan berhasil untuk insert data ke database-nya. Walaupun nanti yang tampil pada Messagebook adalah data berhasil ditambahkan ke dalam tabel KRS di database. Walaupun tampil itu, tapi tidak ada data yang terinput ataupun diinsert ke database-nya. Karena ada sebuah sebaris seperti yang saya bilang tadi, sebaris kode yang tidak saya tulis. Ya, nanti akan dipecahkan saat itu. Ini kalau nggak salah belum berhasil. Setelah di input name ini yang tadi sudah berhasil, kemudian data mata kuliah sudah berhasil, kemudian di
input dan semester dia berhasil. Nah, ketika diklik tombol button tambahnya, itu tidak ada data yang diinsert ke data pada database ya, maupun data berhasil ditambah ke tabel KRS. Kita lihat di tabel KRS pada database TI2B itu tidak ada data yang diinput ya, karena seperti yang saya bilang tadi, saya ulang lagi, ada sebuah sebaris kode yang tidak saya tulis waktu itu. Saya lupa, bukan lupa sebenarnya, tapi tidak tahu ya. Saat ini juga saat itu saya bingung juga ya, kenapa data berhasil. Istilahnya kan logika if else-nya sudah berjalan, tapi kenapa tidak ada data yang diinput ke dalam database-nya. Di sini saya mungkin mulai bingung di mana letak kesalahannya. Untuk textbook values-nya sudah kemudian di mana lagi? Di sini saya kalau nggak salah memperhatikan apakah ada koma yang tertinggal ya, karena pernah kejadian itu koma yang tertinggal. Sehingga tulisan fontnya tidak merah tapi hitam ya, karena salah kode. Saya lihat urutan dan jumlah kolomnya 1, 2, 3, 4, 5 sudah betul. Pada textbox yang akan diinput dalam string SQL-nya sudah 5 kolom juga sesuai urutan yang ada di database ini, tapi masih belum juga ya. Jadi itu saya cukup bingung di mana letak kesalahannya. Kelihatan sekali noob-nya ya, sangat pemula, newbie, tapi tidak masalah ya. Kalau saya baca-baca itu semakin banyak error, itu semakin banyak pengalaman. Cukup lama juga ya untuk pemecahan masalahnya. Mulai bingung pemirsa? Nah, sepertinya sudah teratasi saat itu. Saya sudah tahu apa yang harus dibikin. Nah, nanti di sinilah baru insert datanya berhasil diinput ke dalam database-nya. Kita reload dulu, refresh. Nah, sudah tampil apa yang kita perintahkan untuk diinput tadi ya. Itu nim notab itu bisa kita klik karena sudah berelasi dengan tabel-tabel yang lain. Ya, kita klik nim yang 01 akhirannya, itu namanya ternyata adalah Haryanto ya. Kita tambahkan dulu tombol keluar biar kita mudah untuk keluar dari aplikasinya nanti. Dengan cuma menambahkan pada tombol keluar tersebut 3 huruf saja, END ataupun selesai. Nanti ketika diklik oleh pengguna tombol keluarnya, maka dia akan keluar secara otomatis programnya. Oke, sekarang untuk menampilkan data dalam database yang kita gabungkan antara mahasiswa, mata kuliah, dan tabel KRS pada database TI2B, kita tampilkan ke dalam satu grid view. Oke, seperti yang saya ulang-ulang sebelumnya, menggunakan inner join penggabungan 3 tabel.
Kita buat sebuah sub ya, tampil siswa, agar nanti ketika kita klik cari NIM ya, kita ketik NIM, kita klik tombol cari NIM, itu jika ada NIM tersebut yang mempunyai yang sudah ada data KRS-nya, maka akan ditampilkan pada data grid view nanti. Dan juga saat tampil siswa ini bisa kita panggil ketika form aplikasinya digunakan saat pertama sekali. Makanya nanti di atas kita bikin call tampil siswa. Oke, di sini kita menggunakan inner join untuk menggabungkan 3 buah tabel, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan KRS. Kalau nggak salah ini 3 tabel ya, karena saya sudah buat ini 2 kali, entah sebelumnya yang 3 tabel itu. Seperti ini cuma 2 tabel, tapi nggak masalah ya. Ya betul, ini cuma 2 tabel ya. Berarti yang di tugas satu lagi yang saya bikin 3 tabel. Di GV daftar siswa itu adalah nama data grid view-nya. Di situ error listnya 1 karena di GV daftar siswanya belum kita buat nama data grid, di grid view-nya. Oke, tidak ada error.
Bismillahirrahmanirrahim. Inilah akhir dari perjalanan pembuatan aplikasi sederhana saya. Nah, kita panggil di sini tampil siswa. Ya, kalau tampil siswa agar ketika diklik tombol cari NIM itu akan tampil di data grid view-nya data-data dari NIM tersebut. Ya, seperti ini. Jika tidak ada data, maka tidak akan ada ditampilkan ketika diklik tombol cari NIM. Sebenarnya itu kita bisa untuk memilih data apa saja yang ingin ditampilkan pada data grid view. Tidak harus semua data yang ada pada kolom mahasiswa dan KRS tadi, tapi bisa kita pilih-pilih ya. Apakah kita hanya ingin menampilkan NIM, nama, alamat, atau kita tidak ingin menampilkan NIM, itu sebenarnya bisa. Kita coba yang kosong-kosong akhirannya sudah ada data juga ya. Ya, sudah berhasil. Kita tinggal untuk membuild aplikasinya biar bisa kita install di setiap komputer dan laptop. Oke, untuk desain akhirnya tidak saya tampilkan di video ini karena saya mendesain itu setelah saya menutup aplikasi Visual Studio waktu itu, lalu nantinya beberapa saat kemudian setelah dibuat aplikasi latihan ini baru saya bikin desain yang lebih menarik dengan warna-warna dan font yang lebih ciamik. Mungkin sampai di sini videonya. Semoga ada manfaat yang bisa diambil oleh teman-teman semua. Semoga tugas UAS semester 2 pemrograman visual ini mendapatkan nilai yang baik ya. Pastinya itu harapan saya. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.